Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Budatul Manazaro dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah. A. Pengertian dari eksekusi. Eksekusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan eksekusi juga termasuk dalam ranah perdata. Pada umumnya, eksekusi dilaksanakan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap putusan yang bersifat kondemnatoir. Eksekusi tidak hanya dilakukan untuk putusan hakim saja, akan tetapi juga berlaku terhadap seluruh akta yang mengandung titel eksekusi, karena dalam titel mengandung hak seseorang untuk dilaksanakan. Di sini yang dimaksud dengan titel dalam putusan pengadilan atau akta-akta otentik adalah adanya irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya titel eksekutorial tidak hanya ditemui dalam putusan hakim atau pengadilan, tetapi juga di dalam akta-akta otentik. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa asas-asas dalam pelaksanaan eksekusi diantaranya: yang pertama, putusan telah berkekuatan hukum tetap; yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela; yang ketiga, putusan bersifat kondemnatoir atau adanya unsur penghukuman; yang keempat, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan. B. Jenis-jenis eksekusi. Ada 3 macam eksekusi yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu yang pertama, eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang; yang kedua, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan; yang ketiga, eksekusi real, tidak diatur dalam HIR namun dalam prakteknya banyak dilakukan. Yang C. Bentuk-bentuk eksekusi. Yang pertama, eksekusi hak tanggungan, merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain. Yang kedua, eksekusi putusan arbitrase. Putusan arbitrase dilakukan secara sukarela, namun apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, maka eksekusinya akan dilaksanakan oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah meliputi tempat di mana putusan arbitrase diputuskan. Yang ketiga, eksekusi jaminan fidusia. Yang keempat, eksekusi hipotek kapal laut. Hipotek kapal laut merupakan hak kebendaan atas kapal yang dibukukan atau didaftarkan, diberikan kepada akta otentik guna menjamin tagihan hutang. Unsur-unsur yang tercantum dalam hipotek kapal laut diantaranya: yang pertama, adanya hak kebendaan; yang kedua, objek kapal laut yang beratnya di atas 20 meter kubik; yang ketiga, kapal tersebut harus dibukukan; yang keempat, diberikan kepada akta otentik; yang kelima, menjamin tagihan hutang. 5. Hak jaminan resi gudang. Hak jaminan resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan hutang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.